Mahasiswi yang satu ini patut kita acungi jempol karena prestasinya di kancah nasional maupun internasional. Siapakah dia? Tim Liputan Berita Kampus akan mengajak kita mengenal lebih dekat profil mahasiswa ini. Simak liputannya berikut ini. Perempuan itu bernama Resti Eka Fitriana, mahasiswi jurusan Sastra Inggris Angkatan 2007 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Keaktifannya dalam berbagai organisasi baik intern maupun ekstern di lingkungan universitas mengantarkan perempuan asal Semarang ini menyandang gelar mahasiswi berprestasi tingkat nasional. Tak hanya itu, Resti bersama 14 delegasi Undip lainnya juga pernah mewakili universitas dalam ajang HIMUN Model United Nations, yaitu sidang simulasi PBB yang diselenggarakan di Harvard. Kebetulan kalau terlepas dari Mapres, kemarin saya sempat beberapa kali ditugasin oleh Undip berangkat ke Harvard. Nah, itu program inisiasinya dari bidang 4, memilih 15 delegasi Undip untuk representatif Undip di semacam simulasi dan juga yang diadain sama Harvard. Tapi mungkin selain itu, ya kebetulan saya berkesempatan ini mewakili FIB di ajang Mapres, sama mewakili Undip di ajang Mapres nasional. Baru tahun ini sih Mapres itu. Kali ini, Resti juga akan berbagi kiat-kiat agar mitra kampus juga dapat mengukir lebih banyak prestasi. Kalau menurut saya tuh berprestasi macam-macam ya, mungkin dalam bidang masing-masing dan tidak hanya mungkin dilabeli sama nama Mawapres itu atau Mawapres itu hanya dalam sebuah ajang kompetisi. Kalau menurut saya sih asal ikutin aja passion kamu selama mungkin. Contohnya saya tertarik di bidang, contohnya katakanlah saya tertarik di bidang jurnalistik, didalami aja terus dan semakin kita fokus di situ, maka saya rasa itu akan semakin memberikan hasil yang maksimal. Selain itu juga saya berpikir akhirnya ini kalau namanya persiapan itu sangat penting, jadi memang keberhasilan itu adalah sebuah persiapan yang bersamaan dengan keberuntungan. Itu sih. Nah, mitra kampus, semoga kita bisa termotivasi setelah mendengarkan kiat-kiat berprestasi dari Resti ya. Arifah Rahma, Lucia Pravitasari, Tim Liputan Berita Kampus. Mitra kampus sering menjadi korban kehilangan helm saat berada di kampus atau di area parkir umum? Jangan khawatir, karena kali ini teman kita dari Universitas 11 Maret, Surakarta berhasil menciptakan inovasi alarm pencuri helm. Seperti apa ya sistem kerjanya? Penasaran kan? Berikut liputan selengkapnya. Ide awal pembuatannya muncul ketika sering terjadinya pencurian helm di sekitar kampus, sehingga memotivasi mahasiswa semester 9 ini untuk menciptakan alarm pencuri helm. Sistem kerja alat ini tidak jauh berbeda dengan alarm mobil. Hanya yang membedakan adalah alarm motor ini bekerja ketika helm yang diletakkan di jok motor dicuri orang, dan secara otomatis klakson motor akan berbunyi. AHRS yaitu alarm helm relay system. Jadi kita menggunakan sistem relay pada komponen elektroniknya yang akan bekerja ketika helm dicuri. Fungsinya gitu. Mitra kampus, dengan lebih peka dalam memperhatikan kondisi yang terjadi di sekitar kita, dapat memunculkan ide untuk berinovasi dan menghasilkan barang yang bermanfaat seperti alarm pencuri helm ini. Sulastri, Rizky Rengganu, Tim Liputan Berita Kampus. Mitra kampus, sudah pernah melihat film Strange Birds in Paradise A West Papuan Story? Film ini mengisahkan tentang pembentukan organisasi Papua Merdeka di Indonesia sebagai bentuk perlawanan rakyat Papua terhadap permasalahan yang ada. Berikut liputan selengkapnya untuk mitra kampus. Film semi dokumenter ini disutradarai oleh Charlie Hill Smith, yang sekaligus menjadi aktor dan penulis skenario. Kisah berawal dari perjalanan Charlie, seorang turis asal Australia, ke Papua pada tahun 2006.
Karena cukup fasih berbahasa Indonesia, Charlie dengan mudah berkomunikasi dengan warga Papua di sekitarnya. Ia pun memperoleh informasi tentang kepedihan yang dirasakan oleh warga Papua akibat permasalahan kompleks yang terjadi di sana. Kepedihan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang buruk, serta diskriminasi perlakuan dari pemerintah inilah yang membuat mereka membentuk OPM, Organisasi Papua Merdeka. Namun, keberadaan mereka justru dianggap separatis oleh pemerintah, sehingga terjadilah kasus pelanggaran HAM. Walaupun saya orang Papua, tapi kadang saya lupa karena tidak situasi real di sana yang akhir-akhir ini terjadi, dan ternyata memang film fakta yang tadi kita menemukan di dalam film tadi itu memang sebenarnya itu yang terjadi di sana. Sebagai bentuk empatinya, Charlie membuat film ini dengan harapan agar masyarakat memandang warga Papua tanpa adanya diskriminasi. Bahwa orang Papua juga butuh rasa aman, orang Papua juga butuh dihargai, orang Papua tidak mau diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 karena mereka adalah bagian dari NKRI. Orang Papua jangan dituduh separatis ketika mereka melawan. Kalau di sini ngelawan RT itu kan biasa aja kan, ngelawan RT, tapi kalau di Papua ngelawan pemerintah setempat gitu kan langsung begini nih, separatis. Singkatnya, film ini menggambarkan keadaan di daerah Papua Barat yang masih jauh tertinggal dari daerah Indonesia lainnya. Arifah Rahma, Titan Armaya, Tim Liputan, Berita Kampus. Jangan pindah dari channel kesayangan kita ya Mitra Kampus, karena setelah jeda komersial break berikut ini, masih ada liputan yang menarik lainnya.